Kalau kita mau jadi seorang pemimpin yang hebat, kita tidak bisa dikendalikan oleh mood, tetapi kita harus bisa mengendalikan mood kita. Why? Karena begini, setiap kita pasti punya masalah hidup masing-masing. Setiap kita punya masalah pekerjaan masing-masing. Setiap kita punya tantangannya masing-masing. Kalau kita selalu dikendalikan oleh mood, maka mood kita akan cenderung jelek. Nah, ada data yang cukup menarik bahwa mood itu ternyata mempengaruhi kesehatan seseorang. Pikiran juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Kita memiliki 60.000 pikiran per hari. Ini data average ya. 60 pikiran per hari, 75% di antaranya adalah pikiran hal negatif. Hai teman-teman Hendro Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Bisa, Bincang dalam Lensa. Nah, saya berdoa, saya berharap teman-teman semua hari ini mengalami semua hal-hal baik. Perjalanan apapun yang dikerjakan, pekerjaan apapun yang dikerjakan, bisa lancar, berkah, berhasil, dan hidup kita selalu bermanfaat buat banyak orang. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kali ini saya ingin share tentang mood. Mood adalah perasaan yang kita miliki. Setiap orang pasti memiliki perasaan. Setiap orang memiliki moodnya masing-masing. Tetapi ketika kita mau jadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus bisa mengendalikan perasaan kita dan bukan dikendalikan oleh perasaan. Contoh, kalau kita adalah orang yang bisa mengendalikan perasaan, maka sekalipun kita sedang menghadapi tantangan, sedang hadapi masalah, mungkin pada saat kita berangkat dari rumah ke tempat kerja, ada kendala di jalan, kita bisa dengan tenang masuk ke tempat bekerja dan bisa bekerja dengan baik, bisa ketemu orang tetap dalam kondisi yang baik dan lain sebagainya. Begitu juga ketika ada masalah di tempat kerja, ketika kita pulang ke rumah, orang di rumah kan tidak tahu apa-apa. Anak kita tidak tahu apa-apa, pasangan kita tidak tahu apa-apa tentang apapun yang terjadi di tempat kerja. Kadang-kadang seorang yang tidak bisa mengendalikan moodnya tetapi dikendalikan oleh mood, maka ketika sampai di rumah, orang-orang yang ditemui di rumah itu jadi sasaran untuk dia meluapkan kemarahannya. Atau begitu sampai di kantor, sampai di tempat kerja, semua orang yang ada di situ menjadi sasaran luapan kemarahan. Nah, tapi kalau kita mau jadi seorang pemimpin yang hebat, kita tidak bisa dikendalikan oleh mood. Tetapi kita harus bisa mengendalikan mood kita. Why? Karena begini, setiap kita pasti punya masalah hidup masing-masing. Setiap kita punya masalah pekerjaan masing-masing. Setiap kita punya tantangannya masing-masing. Kalau kita selalu dikendalikan oleh mood, maka mood kita akan cenderung jelek. Dan ketika mood kita cenderung jelek, kita akan mengalami gangguan mood. Nah, ada data yang cukup menarik bahwa mood itu ternyata mempengaruhi kesehatan seseorang. Pikiran juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Kita memiliki 60.000 pikiran per hari. Ini data average ya. 60 pikiran per hari, 75% di antaranya adalah pikiran hal negatif. 95% di antaranya adalah repetitif atau hal yang berulang-ulang. Nah, teman-teman coba bayangkan. Dari 60.000 pikiran yang kita dapatkan setiap hari, 75%-nya adalah negatif. Now you what? Kalau Anda selalu dipengaruhi oleh hal negatif, oleh pikiran negatif kita, maka kita akan selalu tidak mood. Kenapa? Karena pikiran negatif kita cenderung apatis. Pikiran negatif kita cenderung tidak senang dengan orang lain. Melihat orang lain tidak senyum dengan kita, kita bisa jadi orang yang tertekan.
Lihat orang lain cuek dengan kita merasa bersalah. Ada apa ya? Kenapa dia tidak senyum dengan saya? Apa yang orang lain kerjakan bisa akhirnya mempengaruhi mood kita. Dan kalau kita jadi orang yang dikendalikan oleh mood dan perasaan, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang leader yang hebat. Seorang leader yang hebat itu harus bisa mengendalikan pikirannya. Karena setiap hari kita pasti punya tantangan masing-masing. Setiap hari kita punya perjuangan masing-masing. Saya tidak mengatakan bahwa, kita semua harus jadi robot. No. Semua orang sedang berproses. Ada orang yang dulunya sangat emosional, sangat temperamental. Seiring berjalannya waktu, dia mulai belajar untuk bisa mengendalikan diri. Dia mulai bisa mengkontrol dirinya, kontrol perasaannya. Dan it's very good, itu sangat baik sekali. Dia mulai bisa menjaga perasaan dan moodnya. Nah, orang ini adalah orang yang hebat. Karena orang yang hebat adalah orang yang bisa menjaga dirinya lebih dulu, baru kemudian dia bisa menjaga orang lain. Kalau mood kita saja kita tidak bisa kontrol, bagaimana kita bisa kontrol orang lain? How can we control other people if we cannot control our own mood? Mood yang ada di diri kita loh, tidak bisa kita kendalikan. Selalu kita salahkan orang lain. Ada orang-orang yang berkata begini, saya ini nggak mood gara-gara dia. Oke, berarti tanpa kita sadari, mood kita itu kayak yoyo, dikendalikan oleh orang lain. Kalau orang lain kasih senyuman, wow kita senang. Kalau orang lain kasih pujian, tepuk tangan, wow kita senang. Tapi kalau orang lagi senggol, bacok, akhirnya moodnya kita sangat dikendalikan oleh situasi. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin hebat kalau mood kita saja tidak bisa kita kendalikan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan mood kita? Hal yang paling pertama, start very beginning in the morning, dari awal pagi hari. Ketika pagi hari Anda bangun, jangan langsung kerja. Duduk sejenak, syukuri apa yang Tuhan berikan hari itu, nafas yang segar, hidup yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik. Mungkin pekerjaanmu tidak menyenangkan, tapi kau masih bisa dapat gaji dari sana. Syukurilah. Karena hari ini ada begitu banyak orang sedang cari kerja dan cari kerja tidak mudah loh teman-teman, ya kan? Jadi duduk dulu, syukuri kesehatan yang baik. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, karena hari ini saya bisa menikmati hari yang baik. Ketika kita belajar bersyukur di pagi hari, maka kita sedang dalam tahap belajar mengendalikan mood dan perasaan kita. Syukuri hal-hal kecil, syukuri keluargamu, syukuri orang tuamu. Mereka bukan orang yang sempurna. Syukuri pasanganmu, anakmu. Mereka bukan orang yang sempurna. Syukuri bosmu, teman kerjamu. Mereka bukan orang yang sempurna. Tetapi mereka ada untuk bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Syukurilah. Ya kan? Hindari membuka media sosial. Pagi-pagi belum apa-apa sudah cek semua. Sudah scroll segala sesuatu. Scroll TikTok, scroll IG, scroll macam-macam. Tunggu dulu, hindari dulu. Belajar bersyukur dulu. Karena apa yang kita set di pagi hari itu akan menentukan jalannya hidup kita sepanjang hari. Kalau pagi hari, bangun pagi kita sudah scroll sosial media. Habis itu yang kita lihat cuman kecelakaan ini, kecelakaan itu, seorang sakit ini, sakit itu, orang mati ini, mati itu, dan lain sebagainya. Percayalah, sepanjang hari itu mood kita bisa jadi kacau loh. Kenapa? Mood kita itu dipengaruhi oleh pikiran. Mood kita dipengaruhi oleh pikiran. Jadi start dari pagi hari, mulai dengan mindset positif. Kalau perlu, dengarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik dari YouTube kah, dari manapun yang Anda bisa dapatkan, terserah. Tapi hal-hal yang encouragement, yang bisa encouraging kita, yang bisa memotivasi kita, dan lain sebagainya. Itu sangat bagus sekali. Start your day with good mindset, with positive mindset. Mulailah harimu dengan mindset yang positif.
jaga kesehatan fisik, mungkin olahraga sedikit, olahraga ringan setelah bangun tidur, itu akan sangat menolong. Konsumsi makanan yang berenergi, yang memang baik, yang tepat. Jaga pola makan, jangan terlalu banyak makan yang tidak berguna bagi tubuh. Jaga, karena pola makan kita akan mempengaruhi kesehatan kita. Pola makan kita akan mempengaruhi kinerja tubuh kita. Pola makan kita akan mempengaruhi mood dan perasaan kita. Hati-hati dengan apa yang kita makan. Ya kan? Jangan pagi-pagi belum apa-apa sudah minum hal yang misalnya tidak perlu, makan yang tidak perlu. Hindari. Kenapa? Kita mau bukan cuman hidup panjang, tetapi hidup panjang dan sehat. Benar kan ya? Jangan sampai kita hidup panjang tapi sakit-sakitan, juga untuk apa? Kita juga tentu tidak mau sehat dan umur pendek, betul kan? Tapi kan umur tidak ada yang tahu. Kita berdoa kan, kita berharap umur panjang. Tetapi sehat atau sakit itu juga ditentukan oleh bagaimana kita mengelola kesehatan fisik kita. Hal yang lain, usahakan tenang ketika mengalami sesuatu. Cara saya mengelola emosi saya ketika saya menghadapi satu masalah adalah saya tarik nafas dalam-dalam. Kemudian saya hembuskan pelan-pelan, saya tarik beberapa kali, saya belajar tenang. Kenapa? 70% dari keputusan yang saya buat pada saat saya sedang tidak tenang atau saya sedang emosional akan saya sesali. Jadi saya belajar untuk membuat keputusan yang tenang. Ketika kacau, semua kacau, orang punya kecenderungan ingin banting sesuatu. Anda punya handphone, terus Anda banting. Kalau rusak, kan sayang juga. Harus keluar uang lagi untuk perbaiki. Harus ganti handphone, dan lain sebagainya. Hal yang lain, ketika kita lagi tidak tenang, terus kemudian anak kita misalnya yang tidak tahu apa-apa, kita marahi. Dia nggak ngerti apa-apa. Anak-anak bisa trauma lihat orang tuanya yang marah, benar ya? Pasangan kita juga demikian. Teman di kantor, teman di pekerjaan juga sama. Jadi, mau jadi leader yang hebat, belajar kelola emosi dengan tenang. Karena ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa mengendalikan hidup kita. Ketika kita bisa mengendalikan hidup kita, kita bisa mengendalikan situasi di sekitar kita. Jangan dikendalikan oleh situasi, tapi kita yang harus bisa mengendalikan situasi. Jangan dikendalikan oleh mood dan perasaan, tapi kita yang harus bisa mengendalikan mood dan perasaan. Begitu juga, salah satu cara untuk bisa menjaga mood adalah coba belajar mendengarkan. Pak, kadang-kadang kalau saya dengerin dia, Pak, saya udah jengkel sekali. Tenang dulu, jangan dulu digas. Ketika ada teman yang cerita, ingat, orang ketika cerita, kadang-kadang dia cuma cerita dari versi dia. Mau jadi pemimpin hebat, belajarlah mendengar dua sisi. Belajar mendengar dari kedua belah pihak, baru kemudian putuskan yang mana yang benar dan yang salah secara objektif. Jangan cuma mendengar satu sisi. Kalau mendengar satu sisi, itu namanya gosip. Ya kan? Belum terkonfirmasi. Makanya kita perlu untuk belajar mendengar dua sisi. Khususnya ketika teman-teman jadi seorang leader, tidak bisa hanya dengar one side. Tidak bisa hanya dengar satu sisi. Dengarkan dari kedua belah pihak. Belajar mendengarkan. Jangan cuma bicara. Ada banyak orang punya kecenderungan kalau dia ketemu orang, dia yang selalu bicara. Dia tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Ketika orang lain mulai cerita, dia sudah mulai tidak suka. Dia mau pergilah, mau apalah. Padahal salah satu ciri seorang leader yang hebat adalah dia mampu mendengarkan orang lain. Termasuk mendengarkan timnya. Termasuk mendengarkan bawahannya. Termasuk juga mendengarkan atasannya. Jadi seorang leader yang baik adalah orang yang bukan cuma pandai bicara, tapi juga pandai mendengarkan. Responlah komentar dengan positif. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tulus supaya terjadi two-way communication, komunikasi dua arah. Jadi bukan cuma saya ngomong, kamu dengar, tapi biarkan dia juga yang ngomong. Saya belajar mendengarkan.
itu akan jadi leader yang sangat luar biasa. Terakhir, di dunia yang sangat digital ini, jaga komentar-komentar Anda, khususnya yang Anda post di digital, sosial media, di mana-mana, karena dunia digital itu selalu meninggalkan jejak. Anda marah, Anda tulis di sosial media, bisa ke tracking loh. Ada orang-orang tertentu yang kalau dia jengkel sama temennya, dia nggak mau ngomong. Yang dia lakukan apa? Pasang status. Yang sana juga begitu. Nggak mau ngomong, perang status. Wow, it's very childish, Itu sangat kekanak-kanakan. Daripada perang status, orang yang tidak ngerti apa-apa kan akhirnya berasumsi yang tidak-tidak. Lebih baik selesaikanlah. Komunikator yang hebat, leader yang hebat adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik dengan cara berkomunikasi yang baik. Tidak perlu perang status, perang di sosial media. No, itu kelihatan kekanak-kanakan sekali. Ya kan? Orang dewasa adalah orang yang bisa berkomunikasi. Saya tahu tidak selamanya mudah. Pak, susah Pak, saya ngomong sama dia. Oke. Tapi kalau Anda mau jadi leader, Anda harus cari cara untuk bisa, tanda kutip, ngomong dengan orang itu. Karena leader yang hebat adalah leader yang bisa berkomunikasi. Ya kan? Dan bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Jadi, daripada perang di sosial media, perang status, coba cooling down, berpikir secara tenang, calm down, terus kemudian ajak ngomong pelan-pelan, sampaikan apa yang ada di pikiran Anda dengan tenang, dengan tepat. Kalau kita bisa belajar untuk berkomunikasi dengan baik, maka kita bisa belajar bernegosiasi. Ketika kita bisa belajar bernegosiasi dengan tepat, maka insya Allah kita akan jadi orang yang bisa mengatasi banyak hal, bisa memberikan solusi atas banyak hal. Jadi hari ini banyak mungkin teman-teman yang sedang berpikir susah untuk mengendalikan moodnya, sangat dikendalikan oleh perasaan. Well, yuk mulai kita mengendalikan perasaan, bukan dikendalikan oleh perasaan. Start to control your mood. It's not controlled by your mood. Tetapi kendalikan perasaan, bukan dikendalikan oleh perasaan Anda. Ketika kita lakukan itu, maka teman-teman akan setahap demi setahap bisa menjadi orang-orang hebat, menjadi leader-leader yang hebat di dalam bisnis apapun, dalam industri apapun, instansi apapun. Seorang yang hebat adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dan menjaga moodnya setiap hari. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua.